Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Parmatasari dengan NIM 0433958557, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Pontianak. Hari ini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Tugasnya adalah mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Di sini kita menggunakan konsep class, object, method, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if else, switch case, for, while, dan do while. Di sini saya sudah membuat foldernya, tugas 2 manajemen perpustakaan. Saya terdapat 2 file. Yang pertama adalah buku.java. Di buku.java ini adalah kode untuk menyimpan data-data untuk buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, setiap buku, program harus memiliki data buku perpustakaan disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Di sini sudah ada kelas buku, terdapat judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Setelah itu, di yang kedua ada file Java main.java. Di main.java ini adalah kode utama untuk menjalankan aplikasi manajemen perpustakaan. Nah, untuk di input data buku ini minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Di sini sudah ada macam-macam bukunya, daftar bukunya, diinisialisasi data, ada kategori fiksi. Oh sorry, ini salah. Ini harusnya novel. Sebentar. Iya, fiksi betul. Ini yang salah. Harusnya ini fiksi ya. Kita ubah dulu. Fiksi, 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 oke. Sudah terdapat 4 fiksi, 4 non-fiksi, 4 teknologi, dan 4 sejarah. Karena di sini minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori. Jadi setiap kategori ada 4. Setelah itu di sini ada menu utama untuk menampilkan menu apa saja yang bisa dipilih dari aplikasi manajemen perpustakaan. Ada untuk melihat daftar bukunya, untuk peminjaman buku, pengembalian buku, cetak stok peminjaman, dan manajemen buku. Khusus untuk manajemen buku itu dilakukan oleh adminnya saja ya. Dan yang terakhir keluar. Lalu tampilkan buku untuk menampilkan total atau semua daftar bukunya yang tersedia di perpustakaan tersebut. Lalu untuk peminjaman,
Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Jadi, ini mereka bisa memasukkan lebih dari satu buku. Jadi, kalau mereka sudah selesai untuk meminjam bukunya, maka mereka bisa mengetik nol untuk selesai. Setelah itu akan ada cetak struk. Jika bukunya tersedia, maka bukunya berhasil dipinjam. Sedangkan jika bukunya sudah dipinjam orang lain mungkin, maka akan ada tulisan, maaf buku sedang dipinjam. Jika mereka salah memasukkan nomor buku yang akan dipinjam, akan muncul nomor tidak valid. Untuk pengembalian, program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjam, sistem akan menginput ulang. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Nah, jadi di sini mereka bisa memasukkan judul yang ingin dikembalikan. Setelah itu, buku yang dipinjam akan di-remove, maka akan kembali tersedia di daftar list buku. Karena sebelumnya eh, akan tertulis sedang dipinjam. Jika sudah dikembalikan, maka akan kembali tersedia. Lalu, di sini ada berapa hari peminjaman, dan jika lebih dari 7 hari, maka 5.000, denda 5.000 per hari. Lalu, pengembalian berhasil, akan ditotalkan dendanya berapa, dan dicetak struknya. Seperti ini, format struknya. Struk peminjaman, judul, penulis, kategori, status, struk pengembalian, judul, status buku, akan kembali tersedia, lalu total dendanya. Seperti ini. Lalu, manajemen data buku. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambahkan buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, status ketersediaan, lalu menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan meminta input ulang. Jadi ini menu khusus untuk adminnya. Bisa tambah buku, edit buku, hapus buku, kembali ke menu utama. Lalu ini setelah memilih, maka akan kembali. Jika salah, maka akan ada tulisan pilihan tidak valid. Ini untuk menambahkan bukunya. Ini untuk edit bukunya. Lalu untuk hapus bukunya. Untuk hapus buku akan ada tulisan apakah kita yakin untuk menghapus buku. Yes or no. Lalu akan ada buku berhasil dihapus atau penghapusan dibatalkan atau nomor tidak valid. Kita langsung coba running aja. Yang pertama kita bisa lihat daftar bukunya dulu.
Nah, ini semua daftar bukunya. Ada 16 daftar buku karena 4 buku per kategori. Ada fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kita coba pinjam buku aja langsung. Coba pinjam yang nomor 13. Kita pinjam satu buku aja. Oh iya, setelah dipinjam, kita pinjam yang Sapiens. Nah, maka warnanya akan berubah menjadi dipinjam. Sedangkan yang lainnya tersedia ya. Ini dipinjam. Kita pinjam satu aja jadi 0 selesai. Lalu kita coba cetak struk peminjaman. Oke, yang dipinjam ada judul, kategori, status sedang dipinjam ini. Lalu kita coba kembalikan. Nah, masukkan judul, tadi kita pinjam, Sapiens. Berapa hari peminjaman? Karena kalau lebih dari 7 hari akan denda, maka kita coba dengan 10 hari. Jadi kita telat 3 hari. Totalnya 15.000 karena yang karena dendanya itu 5.000 per hari ya. Jadi totalnya 15.000. Statusnya udah kembali ke tersedia. Kita coba cek aja untuk memastikan apakah benar. Oke, 13 Sapiens. Oke, statusnya udah balik jadi tersedia lagi ya. Lalu kita coba untuk ke manajemen buku. Kita coba. Kita coba tambahkan satu buku. Untuk judulnya yang akan kita tambahkan emotional blackmail. Penulisnya itu Umuzui. Kategorinya non fiksi. Oke, udah berhasil ditambahkan ya. Kita coba kembali ke menu utama dulu. Jadi kita lihat daftar bukunya apakah berhasil ditambahkan. Oke, udah berhasil ditambahkan ya. 17 emotional blackmail, belum music, non fiksi tersedia. Kita manajemen buku lagi, kita coba itu buku. Yang ingin diubah itu yang kita coba ubah yang ini. Nomor 2. Kita coba yang nomor 2. Judulnya Sky Academy. Oh, penulisnya tetap sama. Kita coba cek. Simbiana. Kategorinya tetap sama. Kita cuman ubah judulnya aja. Tersedia. Oke. Kita coba lihat ya. Kita kembali dulu. Kita coba lihat apakah udah terubah. Oke, udah terubah. Sekarang yang terakhir kita coba untuk hapus buku. Kita akan menghapus yang
yang ke ini ya, yang ke nomor 8. Kita coba hapus yang itu aja. Apakah ini mau dihapus? Yes. Oke, berhasil dihapus. Kita lihat lagi. Oke, udah terhapus ya. Non-fiksi sekarang sisa 3. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.